Bapak-bapak gereja ini kan alumni pagan. Jadi tujuan Ya. Tritunggal ini sebenarnya adalah penghematan Tuhan. Ya, Tuhan. Ya. Jadi kalau Tritunggal itu Iya. makan 3 bayar 1 merugikan pelanggan. Kalau Tungtri makan 1 tapi bayarnya 3, 2 sedekah. Nah itu. Yesus itu sebenarnya ke dunia ini dia ikut ujian jadi Tuhan, jadi anak. Kan begitu. Karena begini, Otakku dulu tak begini, lebih botol modal imani. Ku Pintar, ku besar, tambah tinggi. ternyata Yesus cuma nabi. Dari Roh Kudus. Enggak, jadi enggak mungkin manusia. Pak dong deh. Iya, iya. Sepakat, Itu sepakat bang. potensi. Sepakat Gimana bang. sih? Sepakat. Udah menyelam lagi dia. Jadi kalian ini tung ini konsili lagi lah kalian. Bikinlah konsili ke 290. Bolak-balik kalian konsili. Kalau bang nggak enggak sih. tungtung ya. Kalau bang siapa ini bang Nabi nggak tungtung ya. Enggak, saya Mereka ini- yang tertulis. Kalau mereka yang tertulis, Iya, makanya saya itu betul, jarang bosnya berdiskusi pintar. sama Bang Napi, Bang siapa, Billy Lin, Living, siapa lagi, Malikil, itu Hamba Hina. Begitu karena mereka ini tertulis. Jadi yang mati Tuhan memang ada tertulis 2 Korintus 1 nomor 1 Korintus 2 nomor berapa ya? 1 Korintus 11 nomor 26. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, maka kamu memberitakan kematian Tuhan. Jadi Tuhan mati 3 hari. Betul. Dan itu kalau saya sebagai Islam, saya bilang, oh ini gila ya, tidak masalah. Itu keimanan mereka kan. Karena mereka mengiman yang tertulis. Kalau yang ini, kalau Pak Kingdom, yang mati manusia, yang bangkit Tuhan. Jadi yang mati Supriyadi, yang bangkit Supriyanto. Ini dia. Begitu. Tapi kalau Bang Napi 28, dia mengatakan, Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kan? Ya, jadi yang lahir siapa? Tuhan. Berarti Tuhanmu pernah jadi bayi? Pernah. Wong itu keimanan mereka. Kita mau apa? Kan? Jadi kita tidak bisa tolak, kita Mau menghargai, apa? kita hanya sebatas diskusi. Palingan kita sampaikan. Tapi kalau Pak Kingdom, yang lahir manusia tapi ada ketuhanannya di dalam. Iya. Jadi gini ya, Bang Nabi ya, nggak masalah kalau abang mempercayai bahwa Yesus itu tidak datang dalam rupa manusia, monggo, ya, monggo. Tetapi kalau saya sesuai dengan yang tertulis di Alkitab, bahwa Yesus sendiri mengakui bahwa dirinya anak manusia, ya, Yesus sendiri yang mengatakan dirinya anak manusia. Yesus juga mengatakan dirinya anak Allah. Yes, ya 1 Yohanes 2 itu juga mengatakan, jikalau kita tidak mengakui bahwa dia telah datang sebagai manusia, maka kitalah antikris itu. Abang juga tidak bisa menjelaskan kepada saya Yesus yang datang ke dunia ini yang menjadi daging dalam rupa apa. Abang tidak bisa menjelaskan itu kepada saya. Yang terlihat itu apa dia dalam rupa apa. Nggak bisa kujelaskan. Dari tadi sudah kujelaskan. Gimana sih? Kok nggak bisa kujelaskan? Sangat bisa kujelaskan. Makanya dengarkan dulu tadi dibilang host ini keren ini. Yang mati adalah Supriyadi, yang bangkit Supriyanto. Itulah kalian memang betul itu kata host itu. Jadi Menurut kalian ini Abang, aneh memang kalian. Oke, Betul Bang. itu hostnya aja Bang. lebih pintar dari kau Bang. Oke, baik. Baik. Yang mati Supriyanto, yang bangkit Supriyadi. Kan lucu Ya, Nabi. kalian. Harusnya Nabi. kalau yang mati Supriyanto, yang bangkit ya Supriyanto. Pemahaman Marah aja abang, kalian. Makanya harus pemahaman abang, kata Tuhan yang disematkan kepada Yesus. udah bereskan dulu itu Bang, bereskan dulu itu, tanggapi dulu itu host itu. Host mengatakan kalau pemahaman abang yang mati Supriyanto, yang bangkit Supriyadi, itu dulu bereskan. Coba bereskan dulu sama host itu. Itu- Bisa nggak aku bereskan itu? Ya, itu analogi ambigu. Ya.
Kok ambigu? Memang kalian yang ambigu. Oke. Kok ambigu? Lah bagaimana Suprianto, dia mati ya Suprianto, tapi dia bangkit. Kalau dia bangkit, apakah namanya akan diganti Suprianti? Nggak mungkin. Bukan Suprianto yang kenapa? kalian diskusikan, Tuhan. Fokuskan Tuhan. Itu tadi analogi Ini saya, bukan analogi. tuh bahas Suprianto. Tadi kan abang bilang begini, yang mati kemanusiaan, Saya juga enggak. yang bangkit Tuhan. Sama dengan analoginya itu. Harusnya yang bangkit juga manusia, karena yang mati manusia. Kenapa tiba-tiba jadi Tuhan yang bangkit? Ngarang aja Oke, terus-terusan Abang, lagi baik. ngarang. Baik. Oke, baik. Abang, manusia itu manusia berdaging dan bertulang enggak? Apa sih? Monyet juga berdaging dan bertulang. Kenapa? Lemah sekali argumentasimu. Iya, saya tanya Anda. Kucing juga Oke. berdaging dan bertulang. Ketika Ada saja kau. baik. Jadi maksudmu Ketika kalau berdaging dan bertulang Sebentar itu dulu. harus manusia? Nggak kuat, nggak strong lah Yesus argumentasi datang abang dalam lemah. bentuk apa? Ketika Yesus udah bertemu bolak-balik dengan jawab. Thomas bertemu dengan Yesus ya. Pertama, ketika para murid-murid berkumpul, tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka ya. Saat itu Thomas nggak ada. Lalu murid-murid yang lain menceritakan, kami bertemu dengan Tuhan. Lalu apa kata Thomas? Sekali-kali aku tidak akan percaya kalau tanganku itu tidak aku cucukkan ke dalam tangannya yang berlubang paku itu, dan lambung-lambungnya yang tertikam itu, aku nggak akan percaya. Apa kata Nah, Yesus perhatikan ketika Bang bertemu Napi dengan ya. Thomas? Dia punya Ya. narasi akan berubah ini kalau saya masuk. Coba silakan Yesus terus. berkata kepada Thomas, Hmm. taruhlah tanganmu ke dalam lubang tanganku yang berlubang paku ini, Hmm. dan ke dalam lambungku yang tertikam ini. Hmm. Oke. Ya. Oke, sekarang Menurut pertanyaannya. Abang, Oke, pertanyaannya. Ketika Thomas memegang itu, apakah Thomas memegang tubuh Tuhan apa tubuh manusia? tubuh Tuhan atau tubuh manusia? Dua-duanya, karena Yesus itu Yesus bergelar Tuhan. Ya tubuh manusia lah. Tubuh manusia. Tadi bilang dua-duanya, sekarang tubuh manusia. yang bergelar Ini bagaimana Tuhan. ini? Kristen salah rasa dia ini. Tuhan ya yang datang sebagai manusia, manusia yang bergelar Tuhan. Manusia yang bergelar, berarti dia manusia utuh, bukan Tuhan lagi, hanya bergelar Tuhan. Si Loading ini juga Tuhan di sini, di room ini. Kalau begitu Ya, dia betul. bergelar Tuhan di sini. Ya udah, berarti Yesusmu itu, Tuhanmu itu bukan Tuhan benaran, Ya. tapi bergelar Tuhan aja. Loading. Makanya kau menyembah manusia, Ya, berarti kau karena penyembah arti manusia. Tuhan itu, ya, bang, ya lebih baik saya menyembah manusia yang bergelar Tuhan. Dah, ya sudah, berarti kau Saya penyembah menyembah manusia. manusia yang bergelar Tuhan. Ya, Oke. Ingat, udah, kita udah ikuti. selesai. Oke, Bang Napi. Oke, sabar. Matius 28 Dia ayat lebih suka, 18. sabar Pak Kingdom. Sabar. Yesus berkata, Anda lebih suka, ya, "Segala sabar. kuasa Anda di lebih surga suka. dan di bumi telah Iya, diberikan sabar. kepadaku." Oke, sabar. Anda lebih suka menyembah manusia yang bergelar Tuhan, betul? Iya. Oke, Daripada baik. manusia Ketika, iya sabar dulu. Ketika Yesus yang manusia itu, Yesus punya Tuhan tidak? Yesus yang manusia dia punya Tuhan. Sebenarnya tidak seperti itu penjelasannya. Nah, kan dia tidak mau terima. Kan? Abang. Silakan. Oke, baik ya. Jangan ambil narasi ketika Yesus katakan bahwa ya Tuhanku dan Allahku, itu berbicara bahwa Yesus punya Tuhan. Tidak, ya. Karena Yesus adalah Sang Firman, ya. Dia datang dalam kemanusiaannya. Tetapi siapa itu Sang Firman? Dia adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Makanya Yesus juga katakan dalam Yohanes 17 ayat 5, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang telah aku miliki sebelum dunia dijadikan. Jadi Yesus itu di dalam kemanusiaannya diberi gelar Tuhan yang artinya kurios, dalam bahasa Yunaninya penguasa atau pemilik. Tetapi kalau di dalam
eksistensinya sebagai keilahian, dia adalah sang firman, dia adalah pencipta. Jadi Yesus itu adalah pencipta juga. Tetapi dia juga pemilik dan penguasa. Makanya Matius 28 ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi hanya di sorga itu saja dan di bumi ini penguasa dan pemiliknya itu Yesus, tidak ada yang lain. Makanya saya heran sama orang-orang yang mengaku Kristen tetapi tidak mengakui Yesus telah datang sebagai manusia. Wah, ini penyesatan terbesar juga ini. Berarti Tuhan datang menjadi manusia. Lah, Yohanes 1 ayat 14, firman itu Ya. telah menjadi manusia dan dia yang di antara menjadi kita. manusia firman atau Bapa? Yang menjadi manusia ya firman. Iya, firman Bapa atau Bapa? Firman, bukan Firman. Bapa. Firman. Oke, bukan Bapa. Iya, berarti Bukan. ada firman Bapa. Iya, berarti ada firman Bapa yang menjadi manusia dan ada Bapa yang tidak menjadi manusia, betul? Saya nggak paham dengan narasimu itu, Bang. Ah, pura-pura hilang ingatan dia, pura-pura. Bagaimana? Oke, begini Bang ya, sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1, kan di situ jelas dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Nah, firman di sini berbicara tentang hologosnya Tuhan, ya. Bersama-sama dengan Allah. Artinya hologosnya Tuhan ini bersama-sama dengan Allah. Dan hologos atau firman ini adalah Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Yang ke-14-nya, ia telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi yang menjadi manusia itu, datang sebagai manusia, adalah firman itu sendiri. Bukan Bapa yang datang menjadi manusia. Iya, berarti Karena ada Bapa firman itu Bapa. adalah roh. Berarti Allah ada itu firman adalah Bapa. roh. Dengar. Berarti ada firman Bapa yang menjadi manusia dan ada Bapa yang tidak menjadi manusia, betul? Nggak nyambung narasimu. Kau punya otak yang tidak nyambung Itu itu. beda. Lah, Kau yang bawa narasi itu baru saya ikut, kau bilang tidak nyambung. Kau ini bagaimana ini? kan kamu Dia yang bilang bawa ada Bapa narasi yang itu. menjadi manusia, ada Bapa Oke, yang tidak sekarang menjadi begini. manusia. Yang menjadi manusia Bapa atau firman Bapa? Yang menjadi manusia itu adalah firman. Oke, firman. Bukan Bapa kan? Ya bukan. Oke. Berarti ada firman Bapa yang menjadi manusia dan ada Bapa yang tidak menjadi manusia, betul? Abang, Bapa itu beda. Ya. Siapa bilang Firman. sama? Jangan teriak. Coba Udah, Bang, ini coba Bang udah Kingdom, coba Pak Pendeta Kingdom baca Yohanes 1 ayat 14. Coba baca dulu. Kan sudah jelas di situ. Firman itu Iya. telah menjadi manusia dan Terus diam di baca antara- baca terus. Firman itu telah menjadi manusia, terus. Oke, dibaca saja. Saya hanya punya satu device aja. Oke, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Nah, di situ Ya. ada kata diberikan. Siapa yang memberi? Bapa, Yang menerima siapa? anak, Yang mana Tuhan langit dan bumi? dua-dua. Ah, dua Tuhannya. Karena Bapa itu. Dua Tuhannya, Bang. Oke. Hakikatnya itu Tuhan. Ya, hakikatnya. Masuk Bang Napi, Keberadaan hakikatnya yang lagi. sesungguhnya. Ya, keberadaan yang sesungguhnya adalah Tuhan. Jadi Bapa itu Elohim, Tuhan. Yesus anak itu adalah Elohim, Tuhan. Roh Kudus itu juga Elohim. Tiga-tiganya berkuasa. Berarti Makanya Tuhanmu kalau kita tiga. Kita lihat ya. Baik Bapa, Anak dan Roh Kudus itu masing-masing bekerja sesuai dengan Ih, zamannya. masing-masing Bapa- bekerja, berarti mereka masing-masing kan? Bapa itu ya sebelum Yesus datang menjadi Sudah manusia, Adrian, ya, jangan firman lama-lama menjadi Adrian. manusia. Aduh, Dia berat Bang Adrian. Bapa Berat itu nih, kalau pendeta kayak Bapa begini. itu pencipta. Berat. Lah, segala sesuatu ya sebelum Yesus datang ya tugasnya Bapa itu menciptakan. Tugasnya anak datang itu untuk penebusan. Tugasnya Roh Kudus itu datang untuk menjadi penghibur dan menyertai.
orang Berarti percaya. ada berapa tugas itu? Berarti ada berapa tugas? Ya masing-masing dengan pekerjaannya, tugasnya Iya, masing-masing. berarti ada berapa tugas? Ya sesuai dengan pribadinya ada tiga tugas yang dikerjakan oleh masing-masing Oke, pribadi ini. 3 tugas. Apakah 3 tugas itu dilakukan oleh 3 Tuhan? Mereka saling bekerja sama. Iya, Tidak bisa, iya berarti itu 3 Tuhan. tidak bisa berdiri sendiri ketika mereka bekerja. Jadi contohnya, Bapa ketika menciptakan alam semesta ini, dia tidak bisa menciptakan sendiri tanpa firman. Oh, Dia tidak berarti bisa Tuhan menciptakan kerja sendiri kelompok tanpa Bang Roh Napi. Kudus, tanpa Oh, rohnya. hancur Bang Napi Kristen ini kalau Makanya Pakingdom terjadi hancur. kejadian 1. Gimana Bang Napi coba tuh? Yang mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Menjadikan langit Iya. dan bumi. Maka berfirmanlah Allah. Di situ ada firman, ya. Dan roh Allah melayang-layang. Di situ ada Roh Kudus, ada Roh Allah. Makanya disebut 3 pribadi. Konsep Tritunggal itu sudah ada sejak penciptaan. Karena apa? Melibatkan ketiga pribadi ini. Bapa tidak bisa menciptakan alam semesta ini tanpa firman. Harus. Maka itu Yesus juga berkata, anak, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Begitu. Yesus juga mengatakan, Bapa memiliki hidupnya sendiri, anak memiliki hidupnya sendiri. Oke, Pak Kingdom boleh saya bertanya ya? Iya, silakan. Oke, kita bilangnya begini. Saya mau katakan sama ini lah, Bang Suaramu- Kingdom ataupun. Suaramu Oh, ya. mendam. Oke. Ini gimana Pak? Aman ya? Ah, ya. Oke, jadi ini saya mau tanyakan mungkin ya bisa nanti Bang Kingdom jawab atau Bang Loading ataupun Bang ini Bang Nabi 28 musik itu ya. Yang saya mau tanyakan begini, gimana menurut Pak Kingdom dulu nih? Jadi konsep Tritunggal ini sebenarnya untuk menjawab tantangan apa sih pada masa itu? Kalau pengetahuan Pak Kingdom gitu. Saya Jadi pengen gini, belajar nih. oke gini Andrian. Nah, ini Andrian. bagus nih. Coba Bang Adrian tanya, nanti saya jawab, Pak Kingdom jawab, Bang Napi jawab. Ini bagus karena Bang Adrian ini dia la ilaha. Tidak ada Jadi Tuhan. gini, Ya. jadi gini Nah, Andrian, ya. ini coba. Ya. Silakan. Pak Kingdom duluan, silakan. Sabar, ulangi pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa? Fokus Pak Kingdom. Ulang Ya. Bang Adrian. Iya. Nggak, saya udah paham, nggak usah tanya lagi, saya udah paham. Ulang Jadi, dulu pertanyaannya konsep apa biar saya Tritunggal ini catat. Saya bagian Di catat. dalam Alkitab ya Bang ya. Ulang Tidak ada. dulu. Biar saya Sebentar, catat. Ulang. Pak Kingdom. Oh ya, boleh, Sebentar, boleh. Pak Kingdom, ya. Ya, jadi gini pertanyaannya. Konsep Tritunggal ini pada masa itu menjawab tantangan apa sebenarnya? Nah, kenapa sih sampai ada konsep Tritunggal gitu sebenarnya Pak Kingdom? Oke, baik. Nah, Ya. terima kasih. Jadi Abang, Tritunggal ini tidak tertulis secara eksplisit bahwa Allah itu Tritunggal di dalam Alkitab, nggak ada, ya. Tetapi Bapak gereja-gereja itu sampai kepada satu kesimpulan konsep Tritunggal itu karena memang di dalam Alkitab itu yang menjelaskan ada 3 pribadi di situ. Ya, tetapi dalam 3 pribadi ini memiliki satu hakikat yang namanya Tuhan. Yaitu ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Ada Bapa, ada Firman dan ada Roh Kudus, ya. Makanya ketika kita melihat di Kejadian 1 ayat 1, di situ dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas, ya, di atasnya. Maka berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Jadi di situ Bapa yang menciptakan alam semesta ini bersama dengan Sang Firman dan Sang Roh Kudus. Karena kalau tanpa Firman dan tanpa Roh Kudus, maka Allah itu akan menjadi Allah yang metong, tidak bisa bergerak, ya. Bapa juga kalau tanpa Firman tidak akan bisa tercipta sesuatu apapun. Pakai dalil biar dia catat juga. Kau Iya, ini cuma kasih kau punya congor saja. Kasih dalil, orang belajar itu kasih dalil. Ya. Karena kalau Makanya dalil sudah apa? berbicara berarti dia tidak bisa menolak, begitu. Jadi Tritunggal ini sekali lagi saya katakan tidak tertulis secara eksplisit di dalam Alkitab bahwa dikatakan bahwa Allah itu Tritunggal, tidak. Tetapi coba baca Amsal 25 ayat 1.
Ada Alkitab di situ, tolong dibaca. Amsal 25 ayat 1. Ini saya bingung sama Pak Kingdom nih. Pak Kingdom bilang tidak tertulis, namun kamu mau menjelaskan apa yang tidak tertulis? Apa yang mau kau Iya, jelaskan yang dibaca tidak dulu tertulis? Coba baca Amsal 25 ayat 1-nya dulu. Ada nggak Alkitab di situ? Coba suruh Adrian, Amsal 25 nomor 20. Coba. Dia bilang tidak tertulis, tapi dia bisa menjelaskan. Berarti dia menambah-nambahkan. Amsal 25 ayat 1. Amsal berapa? Amsal 25 nomor berapa? Biar nanti saya yang baca daripada kamu jeda siapa? Satu. Adrian. Saya Satu. bantu kamu untuk belajar. Amsal berapa? 25 ayat 1. Amsal 25 Ayat 1. nomor 1. Oke, kita baca. Tuh kan Bang Adrian jatuh naik. Sampai ke konsep Tritunggal. Karena menyelidiki apa yang tersembunyi itu. Yang disembunyikan oleh Tuhan. Makanya bapak-bapak gereja sampai kepada satu titik kesimpulan bahwa Allah Tritunggal. Karena Jadi sudah kalian merujuk kepada yang kamu mengimani ini adalah penyelidikan raja-raja begitu? Abang, Tuhan kasih akal kepada kita manusia untuk berpikir. Ya. Makanya ketika Tuhan, sebentar, satu lagi. 1 menit aja. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam, Tuhan berkata kepada Adam, beranak cuculah, penuhilah bumi, kuasailah bumi, taklukkanlah bumi. Tuhan memberi otoritas kepada Adam untuk menjadi Tuhan atas bumi, berkuasa atas bumi. Jangan terlalu lama-lama, ganti yang lain lagi. Dia sudah pusing Adrian ini penjelasan apa. Makanya saya bilang bahwa Tuhan itu memberi kepada kita hikmat untuk menyelidiki semua rahasia yang telah disembunyikan oleh Bapa itu. Oke, jadi poinnya apa di sini? Di Amsal ini poinnya apa yang pertanyaan dia tadi? Jadi poinnya kan dia tadi bertanya tentang Tritunggal itu. Apa maksudnya tadi ya pertanyaanmu, Abang? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Ternyata dia Ya kan saya nggak patah, jadi saya mau. Ya, iya Pak Kingdom. Iya, Kan tujuan apa meaningnya pertanyaanmu itu, maknanya itu kan tentang Tritunggal itu. Kenapa ada Tritunggal seperti itu kan? iya maksudnya gini Pak Kingdom. Ini kan kalau menurut Pak Kingdom dengan Bang Nabi saya simak dari awal ini kan tentang konsep Tritunggal ini kan ada perbedaan apa ya? Perbedaan pendapat ini. Nah, jadi kan saya pengen tahu nih konsep Tritunggal ini nih lahir ini sebenarnya untuk menghadapi tantangan apa sih pada masa itu? Kenapa sih ada lahirnya konsep itu sebenarnya? Sedangkan kalau ya, bukan makna dari sebenarnya Tritunggal lahirnya itu. konsep itu bukan untuk mau membantah apa, untuk mau meneguhkan apa. Maksud saya gini ya, itu hanya berdasarkan hasil yang diselidiki oleh bapak-bapak gereja, sehingga di konsili itu mereka menemukan ada 3 pribadi di situ, sehingga mereka konsepkan Tritunggal itu 3 pribadi, tetapi dalam satu hakikat yaitu Tuhan. Ya, Baik. sama seperti kita manusia punya roh, jiwa dan tubuh, punya satu hakikat saja yaitu manusia. Tetapi beda dengan kita, Tuhan dengan kita manusia. Tuhan itu baik 3 pribadinya itu berkuasa semua karena Elohim semua. Kita manusia itu tidak maha kuasa. Baik, Analogi baik, yang mendekatkan diri. Sudah, kasih ganti yang lain lagi. Itu adalah manusia itu. ganti lagi lah yang lain Pak Kingdom. Kau ini kasih habis waktu saja. Silakan Bang Oke, Napi. lanjut. Jadi Ya, ya, silakan, jadi Bang. tadi pertanyaannya apa tujuannya Tritunggal ini? Jadi tujuan Ya. Tritunggal ini sebenarnya adalah penghematan Tuhan. Ya, Tuhan.
Ya, Jelaskan, karena Bang, itu kan jelaskan. paham Ya. pagan kan banyak dewa-dewa. Jadi tujuan Dewa-dewa Tritunggal di itu pagan itu menjelaskan tentang Sabar Ini dulu warna Bang saya. Kingdom, ganti-gantian Sabar, kita. Sabar Sabar. dulu, sabar. Oke, silakan Bang Napi. Sabar Pak Kingdom. Ini kenapa ada Tritunggal? Karena itu penghematan sebenarnya, menghemat dana untuk menyembah Tuhan mereka. Karena ini kan bapak-bapak gereja ini kan alumni pagan. Pagan itu ratusan dewa-dewinya. Tapi dewa-dewi yang utama itu seperti dewa Olympus, Zeus, dewa langit, Herod, dewi perkawinan, Poseidon, dewa laut dan sebagainya. Lalu datanglah Tritunggal, kalian banyak kali dewa kalian. Mendinglah kami 3 aja udah cukup. Itu jadi mereka menghemat supaya anggaran itu sedikit. Jadi karena udah jelas tadi kan, Bang Kingdom kan sudah jelas tadi mengatakan tidak tertulis Tritunggal, betul nggak host? Sudah Iya, iya, jelas, tidak Betul. Iya, tertulis. Oke, Jadi mereka ini ternyata Bang Nabi mengada-ngada. ini sudah menjadi hakim Sabar dia. dulu, ini waktu saya belum 1 menit. Sabar, kok. waktunya dia. Sabar Pak Sabar, Kingdom. sabar. Ya, Ari Nabi open ini cam Ari. Tahan diri, sabar. Padahal dikatakan firman Tuhan, jangan ada padamu selamat ilah lain malam. di hadapanku. Ya, tahan. Jangan Malam. ada yang lain. Keluaran 20 ayat 3 mengatakan jangan ada padamu ilah lain, Elohim lain di hadapanku. Dia sendiri datang, mereka ini bikinlah 3 biar agak laku sama pagan kan. Jadi sebenarnya mereka ini jualan agama sebenarnya pada saat itu kepada pagan-pagan. Orang pagan pun tertarik lah, daripada ratusan kita sembah mendinglah 3. Itu hemat. Nah ini Iya, mode hemat ini sebenarnya gitu. Singkatnya begitu. Silakan lanjut. Oke, jadi Tuan Tritunggal mode hemat. Coba Ari Mesianik. Ya. Pertanyaan dari Bang Adrian tadi ini, bagaimana Bang Adrian? Silakan. Apakah Tritunggal itu ada atau bagaimana Ari? Silakan. Ya, Tritunggal itu ada. Oke Bang, jadi gini Bang, kalau aku dapat kesimpulan dari Pak Kingdom tadi kan bukan untuk menjawab tantangan apa sebenarnya untuk Tritunggal ini, tetapi hasil dari penyelidikan bapak-bapak gereja. Nah, itu pendapat Pak Kingdom. Nah, sedangkan pertanyaan saya tadi itu konsep Tritunggal ini lahir sebenarnya pasti kan ada tujuannya kenapa terbentuknya konsep ini kan. Untuk menjawab apakah untuk menjawab tantangan apakah ataukah ada ajaran-ajaran lain tentang ketuhanan sampai lahirnya konsep ini. Bagaimana menurut Pak Ari? Kalau dari Bang Napi tadi kan penghematan katanya. Silakan Ari. Hemat. Ya. Kalau dibilang penghematan itu kan tidak ada dalam firman Elohim. Kalau dibilang penghematan itu dari pemikiran sendiri lah. Itu dari pendapat pribadi sendiri. Nah, itu kan pemikiran karena tidak ada sendiri, dalam Bang. firman Tuhan. Iya. Ya, itu mungkin Tritunggal dari itu kan hasilnya. ngarang-ngarang itu. Iya. Ya, mungkin Kalau pendapat- Tritunggal itu kalau Tritunggal itu kurang tepat, nggak benar itu kalau Tritunggal, karena kalau Tritunggal itu tiga pribadi itu yang dimaksud tiga pribadi itu misalnya saya, Pak Andrian dan Pak Pastor Loading, itu namanya 3 pribadi. 3 pribadi itu menjurus kepada 3 Tuhan. Begitu. Jadi istilah Tritunggal itu Sorry, saya kurang potong tepat, dulu. nggak benar. Abang-abang lanjut dulu ya. Saya pamit turun dulu, sudah jam 1. Kabur dia kan? Kabur dia, tidak tanggung jawab dia. Ya, Kabur. udah jam 1, jadi besok mau gereja. Nanti kita sambung lagi. Kalau Oke, dibilang sahabat Kingdom. Thank penghematan, you ya. Oke. kalau dibilang penghematan Terima kasih, Tuhan Kingdom. itu salah, itu nggak benar. Gimana Pak Ari? Kalau dibilang Tritunggal itu penghematan Tuhan itu nggak benar, itu tidak ada dalam firman, nggak ada dalam firman Tuhan itu dibilang penghematan Tuhan, itu salah, keliru itu.
Dan Memang Tritunggal Tritunggal kurang itu tepat. keliru bang. Memang Tritunggal itu kan keliru dia. Kalau dari sisi histori Iya. gimana itu, Bang Tunggal, Bang kalau Ari? kalau menurut kami sih tunggal tri satu di dalam tiga, satu Oh, di tunggal dalam tri. tiga perwujudan. Berarti paham baru lagi nih tunggal tri. Coba bagaimana tunggal tri? Coba. Tunggal tri bagaimana? Coba, silakan jelaskan. Tunggal tri itu satu sang pencipta, satu Elohim dalam tiga peran. Peran Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oh, berarti Satu Tuhan dalam tiga manifestasi atau tiga peran. Jadi Berarti apa tunggal- itu Tuhan kalian buat? Iya. Seperti aktor kan, biasa kan aktor. Misalnya aktor Mel Gibson kan biasa memerankan beberapa peran. Tetapi orangnya kan tetap satu. Dia memerankan, misalnya dia memerankan tiga peran dalam tiga film, tiga peran. Tetapi kan Mel Gibsonnya kan tetap satu. Cuma dia perankan tiga peran begitu. baik, baik, Ah. baik, Bang. Oke. Meskipun Jadi aku tambah sedikit ya. oke. Jadi Tritunggal itu tetap mereka memelihara pagan, hanya dihemat, aturan banyak jadi tiga. Jadi aroma pagan ataupun napas pagan itu tetap di sana. Kenapa? Karena membedakan tiga pribadi. Tiga pribadi itu kan tiga kepala, tiga kesadaran, Iya. tiga wujud. Begitu. Jadi itu makanya aku bilang penghematan sebenarnya. Itu sebenarnya sarkas saja itu sebenarnya. Karena memang mereka ngarang-ngarang, ya saya juga ngarang-ngarang sedikit kan gitu. Supaya ngarang tambah ngarang, makin ngaco gitu. Jadi Iya. itu sebenarnya ngarang dasarnya. semuanya. Coba kita Iya. sambut dulu Jovan dari Katolik, Protestan, Konghucu, Yahudi, Pantai Costa, Iya. Pantai Asuhan, Pantai Jompo, Pantai Pijan. Makan tiga ngaku satu. Ya, Jovan. Itu komentarnya tuh, makan tiga ngaku satu. Itu kan nggak apa. Makan tiga ngaku satu kan itu nggak adil, nggak jujur. Yang adil bagaimana, Kalau Ari? makan satu bayar tiga. Nah, jadi kalau Tritunggal itu Iya. makan 3 bayar 1, merugikan pelanggan. Kalau Tungtri makan 1 tapi bayarnya 3, 2 sedekah. Nah, itu. Iya. Yang dua Itu. itu sedekah amal toh. Amal itu. Jadi satu orang Itu tapi lebih punya bagus 3 lah. KTP ya. Ah. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik lagi silakan ya. Di sini kita belajar masing-masing keluarkan pahamnya sendiri ya. Yang pasti kita tetap kembali kepada Biblika, kita kembali kepada yang tertulis. Karena tidak boleh menambah-nambahkan firman Tuhan dan tidak boleh Iya. mengurangi firman Tuhan. Tidak Selebihnya boleh dari si Mikana. Enggak begini, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi dan tidak boleh menghilangkan. Oh, menghilangkan juga. lagi ya. Selebihnya Boleh dari menam- si Mikana. Enggak begini, tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi dan tidak boleh menghilangkan. Oh, menghilangkan juga. lagi ya. Menghilangkan juga nggak boleh. Maniar, Islam Kristen. Chat ini biasa denda 25.000. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik. Ini Ari, ini Bang Andrian, ini dia dalam metode dia Kristen, tapi karena dia sekarang sudah la ilaha, jadi tidak ada Tuhan dia sekarang. Karena dia bingung dengan konsep-konsep di dalam kekristenan. Apalagi konsep Ari ini baru Tungtri lagi ini. Jadi Ari ini Iya. dia Kristen apa Ali? Krispoliu apa bagaimana? Kristen pola Ibrani. Oh, Krispolip. Kalau Tritunggal Jadi apa? enggak kekristenan Krispolip ada lagi satu ketemu Krispolcam. Oh, Krispolcam. Apa itu Krispolcam? Kristen pola campuran. Ini lebih Tapi parah ini. tapi Bang Loding, tapi kalau pola Ibrani pas aja kan Tritunggal jadi Tungtri karena dari kanan ke kiri juga kan bacanya. Enggak. Kalau Krispolcam Ibrani dicampur Yunani. Jadi campur-campur kayak nasi campur.
Iya, firman itu sudah kayak nasi campur kan. Nah, kalau nasi campur sih enak. Tapi kalau firman dicampur-campur itu nggak boleh. Jadi kekristenan in the world, kekristenan di dunia itu ada 3 sekarang ditemukan. Chris Paul Yu dan Chris Paul Cham. Nah, kebanyakan di Indonesia itu Chris Paul Cham sekarang, Kristen pola campuran. Oh, Chris Paul Cham, saya baru dapat ini, bagus. Ditemukan sekarang Chris Paul Cham karena banyak sekarang. Nah, yang bagaimana itu Bang Napilapan? Kalau Bang Napilapan ini apa? Chris Paul B. Kristen pola Bibel. Jadi tidak pernah melenceng dari Bibel. Nah, bagaimana ini Bang Napi? Yang masih yang pakai LAI itu masih Chris Paul Yu. Oh, Yang berarti Bang Napi Chris Paul Yu atau gimana coba? Masih Chris Paul Yu. Tetapi ada juga ditemukan sekarang Chris Paul Cham, yaitu pakai LAI, pakai Ibrani juga, pakai LAI, pakai ILT juga. Jadi dicampur-campur gitu. Jadi ibadahnya dicampur. Kadang ke Chris Paul Yu, kadang ke Chris Paul Ip. Jadi dicampur. Jadi istilahnya Chris Paul Cham. Kristen pola campuran. Nah, ini banyak sekarang ditemukan ini Chris Paul Cham. Di kampung saya juga banyak yang Chris Paul Cham sudah menerima ibadah. Di mana sinodenya itu, Bang? Chris Paul Cham itu mana sinodenya? Chris Paul Cham itu kadang sebut nama Allah. Ada sinodenya enggak itu Chris Paul Cham itu? Ya. Kenapa? Ada Pak? sinodenya enggak Chris Paul Cham itu? Sinodenya Tidak ada, tetapi belum ada, tetapi kalau ditemukan dalam ibadah itu banyak ditemukan itu Chris Paul Cham. Dicampur-campur kan. Sudah menerima Ibrani, sudah menerima Ibrani. Jadi Abang Chris Paul apa ini sekarang? Jadi kalau kekristenan itu yang benar itu Chris Paul 100%. Abang Chris Paul enggak? Kalau saya 100% Chris Paul Ip. Abang enggak Chris Paul tak? Apa tuh Chris Paul ta? Kupikir Abang Chris Paul tak, Kristen polos lugu tak berotak. Kupikir gitu. Waduh. Enggak. Tadi situ. Jadi enggak begini. Kalau Kristen yang benar itu 100% ke Ibrani, jangan dicampur-campur, itu yang benar. Masa ibadah Yahudi jadinya, Bang. Kristen Yahudi jadinya. Gitu. Enggak boleh. Jadi Abang Kristen satu Tuhan atau 3 Tuhan, Bang? Satu Tuhan lah, warnes satu Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Mantap, Bang. Mantap, Bang. Kupikir Abang Pancasila, Kristen 3 Tuhan. Enggak, kalau 3 Oh, Tuhan Abang Kristen nanti- Pancasila. Ah, Abang Kristen ketuhanan yang Pancasila. Maha Esa. Jadi warnes Iya, lah, maksudku Abang Kristen Pancasila. maksudnya Iya, sesuai dengan maksudku Abang Kristen Pancasila. enggak, sesuai dengan Pancasila, iya, ketuhanan yang Maha Esa, karena Tuhan itu satu. Kalau Kristen yang mengakui Tuhan 2, 3 atau lebih itu salah, itu clear itu. Iya. Mantap, Bang. Mantap, Bang. Iya. Jadi ada kan yang Kristen yang mengakui Tuhan 2, ada yang mengakui Tuhan 3, ada yang mengakui Tuhan 4, itu keliru semua, itu nggak benar semua itu. Yang benar itu sebenarnya kekristenan itu yang warnes, Tuhan itu satu. Cuma yang banyak itu perannya atau manifestasinya yang banyak. Tuhan satu, manifestasi. Oh, yang warnes ya? Kristen apa lagi warnes? Warnes itu kan Tuhan satu. Oneness, itu kan oneness, satu. Bang Loding. One. Oneness, bukan Kristen warnes. Iya, Kristen oneness. WP ada enggak? Kristen WP. Kristen WP ada enggak? Kristen WP. Apalagi tuh barusan aku dengar itu Kristen WP. Iya, kan Abang bikin nama-namanya ya. Sekalian aja bilang Abang Kristen WP. Enggak ada. Kristen pola-pola modal wifi kalau naik ke Komal itu. Iya. Yang setiap ditanya langsung sinyalnya ngeheng gitu. Karena tetangga ganti password. Jadi begini kalau Kristen, kalau Kristen itu apa? Itu kan kalau Islam kan apa? Kalau Islam kan apa? Pusatnya kan Makasih Bang. kiblatnya kan
kalau Islam kan kiblatnya ke Arab ya, Arab kalau Islam kan. Kalau kita Kristen, semua Kristen di dunia itu ke Ibrani, nah, bukan Israel. ke Yunani atau Arab. Nah, begitu. Jadi kekristenan juga itu punya pusat, punya kiblat. Jadi banyak yang keliru kiblatnya. Kiblatnya ke Yunani padahal kiblat kekristenan itu ke Ibrani. Begitu. Jadi banyak Kristen yang salah kiblat. Kiblatnya salah. Oh, salah ya. Begitu. Berarti Berarti bisa arahnya harus ke dibilang- Ibrani. Ya, berarti bisa dibilang lah itu Kristen bingung lah ya, Kristen bingung ya. Nah, iya. Jadi begini, itu susahnya kalau orang Kristen dikasih tahu yang benar, biasanya itu yang susahnya kalau dikasih tahu ngeyel. Dikasih tahu yang benar ngeyel. Nah, itu susahnya ya kalau Kristen. Malah kita dianggapnya sesat padahal kiblat kita benar. Wah, Coba dalam itu, Ari. Dikasih dalam tahu. itu. Coba Ari untuk Ari nih. Coba Ari baca Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Mungkin bisa Ari jelaskan itu. Mana coba bacain, soalnya HP aku tuh lagi di apa? Iya. Coba bisa Seorang juru selamat yang seperti yang dijanjikan oleh Tuhan, seorang juru selamat dibangkitkan bagi Bani Israel. Ari orang Israel? Iya, kita bukan orang selain, tapi kita cabang-cabangnya. Oh, cabang. Goyim. Oh, berarti Israel punya cabang sekarang ya? Ini Enggak, begini. Dicangkokkan host, dicangkokkan host. Enggak begini. Oh, cingkokan ya. Ini kan sudah sering ini kan sudah Cangkokan host. enggak, ini kan sudah sering diterangkan sama Mikana di TikTok nih. Kayak begini, kalau goyim itu yang namanya firman Tuhan itu untuk seluruh Kristen di dunia, yang kayak Al-Qur'an kan untuk umat Islam di seluruh dunia. Kayak Al-Qur'an kan untuk umat Islam di seluruh dunia. Begitu juga kitab Yahudi itu banyak yang beranggapan itu khusus untuk orang Yahudi, padahal itu pemahaman pendapat yang salah. Yang namanya kitab Yahudi itu untuk seluruh bangsa di dunia, seluruh bangsa-bangsa di dunia. Bukan kalau ada yang berpendapat khusus untuk orang-orang Yahudi, itu keliru. yang tertulis. Masa kita mau butuh yang tertulis? Itu keliru kalau dibilang kitab-kitab Yahudi itu khusus untuk orang Yahudi saja, itu tidak benar. Karena terus? sebelum Yesua itu naik ke Oke, surga, Yahudi bahasa apa? Yahudi bahasa apa? Ari. kalau Yahudi itu bahasa Ibrani. Nah, kenapa kitabnya Ari dari Yunani? Yang buat yang Yunani itu Perjanjian baru terjemahannya. dari mana? Perjanjian baru dari mana? Kalau perjanjian baru itu Ibrani. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu Ibrani. Dua-duanya Ibrani sebenarnya. Berarti bukan Yunani ya? Kalau iya, bukan Yunani. Kalau ada yang Memang, pakai Yunani? begini, kalau yang pakai Yunani itu keliru, sebenarnya nggak benar. Oh, keliru. Berarti Bang Napi tidak PL pakai sama- Yunani ya, Bang Napi ya? PL sama PB itu dua-duanya Saya aslinya pakai Yunani. Berarti Bang Napi keliru dong. Bagaimana Bang Ari? Bang Ari. Aduh. Iya, memang. Tetapi napasnya kan napas Ibrani. Oh, napas Walaupun dia Ibrani. berbahasa- Itu Bang Walaupun Andrian. dia berbahasa Napas Yunani Ibrani. gitu loh. Gitu. Mereka bahasa Yunani bernapas Yunani. Itulah tungtung. Kita Oh, walaupun tungtung. kita pakai bahasa Yunani, tetapi napasnya kan napas Ibrani, karena kita tahu akar kekristenan itu adalah dari Ibrani, bukan dari Yunani. Makanya kita tolak tungtung. Gitu. Itu poinnya. Gitu. Ini kan Jadi, enggak. si siapa si Andrian ini kan dia dari
Tritunggal dari Tungtung. Oh, Tritunggal ya. Jadi Adrian ini sudah masuk Islam ya? Belum, dia belum masuk Islam, dia masih la ilaha, tidak ada Tuhan. Dia masih posisi itu. Oh, begitu. Jadi kekristenan itu kami itu berjuang supaya semua Kristen itu Coba Ari. Ari yang mati harus- di kayak Ari, yang Yesus ini pencipta atau ciptaan? dia pencipta karena dia Tuhan Dia sendiri. pencipta, baik. Berarti yang mati di kayu salib itu Yesus, Tuhan pencipta atau kemanusiaan? Yang mati itu cuma kemanusiaannya, tetapi Ya, manusia lagi Bang firman-Nya Napi, tidak. ketahuan. Macet. Manusia lagi, ujung-ujungnya manusia, Tungtri. Ujung-ujungnya Tritunggal aja, cuma beda nama Begini, ini. Bang Udin. Saya rasa Tungtri ini Begini, Tritunggal begini. yang ganti nama saja. Betul. Putar balik dia, putar balik. Iya, putar balik. Coba Tidak, Ari, tidak, yang begini. mati di kayu salib Tuhan atau manusia? Yang mati itu kemanusiaannya itu yang mati, tetapi firman kalau enggak begini, kalau Yesua atau orang Kristen banyak mengatakan Yesua itu Tuhan itu kalau mati itu bukan Tuhan. Firman itu tidak pernah mati. Yang namanya firman itu kekal abadi. Yang mati Iya, itu jadi yang mati itu kemanusiaannya Tuhan seperti- atau manusia itu dulu. yang mati itu dia mati menyerahkan nyawanya. Bukan penyebabnya dia Menyerahkan mati, nyawanya. yang mati itu Tuhan apa manusia? Yang mati itu kemanusiaannya yang mati, bukan ketuhanannya. Kemanusiaannya, bukan ketuhanannya. Bagaimana Bang Napi? Ketahuan langsung nih. Iya. Kemanusiaannya yang mati. Jadi yang menebus saya abang manusia bukan Tuhan ya. kasih contoh begini kan, saya kasih contoh begini misalnya. Coba. Bibel saya bakar. Ini si kan, Adrian kalau sudah Bibel- garu-garu kepala begini. Kenapa jadi Enggak, begini ya? supaya Sabar Bang paham ya. Adrian, sabar. supaya paham, dengar dulu supaya paham ya. Misalnya Iya, Bibel, iya. kalau Bibel saya bakar, misalnya Bibel saya bakar sampai habis itu Bibel saya bakar, apakah firmannya ini ikut terbakar juga? Apakah firman kalau saya bakar Bibel, apakah firman dalam Bibel itu ini ikut terbakar juga? Kan tidak. Tidak terbakar, tahu tidak terbakar. Yang terbakar itu Begitulah. hanya bukunya saja. Iya, bukunya Sama saja yang tulisannya. bukunya saja sama tulisannya yang terbakar, tapi firmannya Nah, hidup kekal. berarti Begitu. pertanyaan dari Bang Napi ini berarti yang menebus dosa Ari itu adalah manusia. Ya, yang menebus itu Tuhan, bukan Coba yang manusia. mati Gimana manusia. nih Bang? Tapi yang mati Sejak kapan manusia bisa menebus? Yang menebus dosa itu adalah Tuhan, karena Tuhan itu tidak punya dosa. Syarat penebusan dosa itu harus tidak punya dosa. Jadi bagaimana mau menebus Iya, dosa? sementara tadi abang bilang yang mati manusia. Yang menebus manusia. Mana sih? Enggak, Bang. Iya, Bang Ari, aku pengen dengar apa ini? Kalau penjelasan dari Bang Nabi 28 gimana nih coba? Boleh nggak, Oke, silakan Gimana Bang nih? Napi. Kasih Gimana, penjelasan Bang? kepada dia Bang Napi. Silakan. Iya. Iya. Maksudnya pemahaman Jadi Bang kalau Nabi tentang Yesus. Areti mengatakan bahwa Tuhan Gimana? Suaranya iya, Bang, lanjut. suaranya naikkan dulu suara. Lanjut. Penjelasan lanjut, Bang lanjut. Napi 28 bagaimana? Silakan. Dia mau dengar katanya. Gimana Bang? Penjelasan Bang Napi dia mau dengar. Halo? Iya. Jadi kalau mereka ini kan ambigu, mereka tidak jujur mengatakan apa yang mereka yakini. Mereka meyakini Tuhan yang menebus mereka, tetapi yang mati bukan Tuhan. Lucu jadinya. Tidak iya, konsisten. Ini namanya tidak konsisten Enggak, loh. begini. Kalau mati itu bukan Tuhan. Sejak kapan Tuhan mati? Tuhan itu tidak pernah yang mati. Ya berarti abang tidak pernah, berarti Yesus bukan Tuhan karena Yesus yang mati. Bagaimana?
Maksud aku kan Yesus mati atau enggak? ya aku kan sudah bilang tadi yang mati itu kemanusiaannya bukan ketuhanannya. Ya, maksud aku gini Bang Ari, makanya aku pengen dengar Dia kan datang ke dunia ini pemahaman Bang dalam Nabi dua gimana gitu. sisi. Ya, sabar Bang Ari, kita dengar dulu pemahaman Bang Napi karena Bang Adrian ini masih belajar. Silakan. Iya. Ya karena Tuhan Yesus yang bangkit ya berarti Tuhan Yesus yang mati. Gimana sih? Makasih Bang Ragil. Ya Wahyu 1 ayat 17-18 dikatakan, lihat, aku telah mati dan aku hidup. Akulah yang awal dan yang akhir. Jadi gimana Tuhan yang mati, manusia yang mati kok Tuhan yang hidup? Gimana itu? Harusnya kalau manusia yang mati ya yang bangkit juga manusia, bukan Tuhan. Mati karena menyerahkan nyawanya di kayu salib. Kalau dia tidak prosesnya menyerahkan yang nyawanya. gini loh Bang, sebentar. Bukan prosesnya yang kita bicarakan. Sekarang yang mati siapa? Manusia atau Tuhan? Itunya yang sekarang menjadi pertanyaan. Ketika Abang bilang yang mati aku manusia. sudah bilang tadi ke manusia. Itu ngeyel, sejak Bang. kapan Itu Tuhan arti mati kalau kemanusiaan. Berarti dia itu standar ganda. Berarti Tuhanmu siluman, setengah manusia, setengah Tuhan gitu. Ya, Yesua datang ke dunia ini dalam dua sisi ketuhanan dan kemanusiaan itu. Ada mana ayatnya dia dua sisi Bang? Mana ayatnya dia dua sisi? Mana ayatnya dia dua sisi, Bang? Enggak, kekristenan itu mengimani kalau Yesus itu nabi. Dia juga Tuhan. Dibilang nabi karena memenuhi syarat sebagai nabi, dibilang Tuhan karena memenuhi syarat sebagai Bang, Tuhan. jangan melebar loh Bang. Ini makanya kalian ini nggak bisa konsisten kan? Dengarkan. Yang mati kan manusia. Ini udah jarak. Sebentar dulu. Abang bilang kan yang mati manusia. Dengar dulu Ari, dengar dulu gantian. Silakan. Iya, gini Bang. Abang bilang kan yang mati manusia. Kita terima yang mati kan manusianya. Yang bangkit harus manusia Bang. Kok tiba-tiba yang bangkit Tuhan? Gitu loh Bang. Makanya aku bilang kalian ini nggak bisa waras di saat yang sama kalian masih Tritunggal. Enggak begini. Enggak Gimana? begini Bang. Mati karena Roh Kudus dalam dirinya itu keluar. Bukan masalah keluar atau tidak keluar. Bukan masalah keluar atau enggak keluar. Sekarang siapa yang mati? Itunya sekarang. Tuhan atau bukan? Gimana sih? Kalau manusia yang mati, ya manusia yang bangkit. Gimana nya Bang ini? Ya, Sudah dikatakan tadi bagaimana? Kalau yang mati si Jono, nggak mungkin yang bangkit si Tono. Ya si Jono juga ada yang bangkit. Gimana sih? Begini. Dia mati di kayu salib karena dia mati di kayu salib karena menyerahkan nyawanya. Dia berkuasa menyerahkan nyawanya dan berkuasa mengambil nyawanya kembali. Bukan masalah prosesnya loh. Yang mati ini manusia, kenapa bangkit Tuhan? Mana sih? Itu yang menjadi masalahnya Bang. Bukan prosesnya yang menjadi masalah. Kan yang mati kan manusia Bang bilang. Iya, makanya aku pengen bentar Bang Ari. Sang pencipta Makanya itu kan maha kuasa. Apa saja yang bagi kita tidak mungkin, bagi dia mungkin. Bang, Bagi Abang Tuhan menjelaskannya nggak, semakin Abang jelaskan semakin nggak jelas Bang. Gini loh Bang. Yang Abangnya mati sih yang nggak itu paham. kan Abang bilang manusia Bang. Kenapa bangkit Tuhan Bang? Iya, kan dia kan Hanya ada dua Bang. Karena ada dua. Kalau bukan manusia ya Tuhan. Kalau bukan pencipta ya ciptaan. enggak begini, Manusia itu begini ciptaan aku atau kasih pencipta? Aku kasih tahu Kak, Yesua itu nama aslinya Yesua ya, bukan Yesus. Yesua itu sebenarnya dia bukan manusia, wujudnya aja yang seperti itu mulai waras sedikit. Bukan manusia, berarti yang mati manusia atau Tuhan? dia bukan manusia. Yesua itu bukan Ya, manusia. berarti yang mati Tuhan toh? Wujudnya aja seperti manusia. Iya, berarti yang mati Tuhan toh? Kenapa Enggak, susah sekali Tuhan jawabnya? yang namanya dia itu firman hidup loh. Yang namanya firman itu Ya tidak pernah ampun. mati.
Kalau Yang yang mati mati itu bukan manusia, berarti yang mati itu kemanusiaannya yang mati, bukan firmannya. ampun, Tubuh ampun. kemanusiaannya yang mati, bukan firmannya. Sejak kapan Tuhan mati? Kalau Berarti kalau kau mati ditebus itu bukan manusia, berarti kau ditebus manusia. Iya, Mbak, begini ditebus, Bukan ditebus Tuhan. Tuhan. Berarti Tuhanmu ditebus manusia, Tuhan, bukan Tuhan sebenarnya. Berarti Tuhanmu itu manusia. ditebus Tuhan Karena dalam kau ditebus wujud manusia. seperti manusia. Kamunya tidak paham-paham. Lah, memang Kamu nggak bisa kau kasih paham gimana sih? Udah Kau dikasih yang tahu nggak nggak? bisa dijelaskan. Aduh. Mana ini? Aku sudah bilang wujudnya seperti manusia. Iya, wujudnya seperti manusia, tetapi dia Tuhan. Berarti bukan manusia kan? Iya, Tuhan wujudnya aja seperti manusia. Iya, berarti Aduh, yang mati Tuhan kan? Berarti yang mati Tuhan kan? bukan sejak kapan Tuhan Ah, mati? mutar lagi, mutar lagi, mutar lagi. Gimana sih kalian? Kemanusiaannya yang mati, tubuh kemanusiaannya yang mati. Gimana nih Adrian? Ah. Sampai Jadi besok kita muter-muter ini kalau begini sampai besok ini muter-muter. Iya, Begini Bang Nabi, Yesua itu berkuasa untuk menyerahkan nyawanya dan Bang, berkuasa bukan untuk itu mengambil masalahnya. nyawanya. Yang Itu mati ada ini ayatnya. siapa? Manusia tuh Tuhan, itu yang masalahnya. Aduh, Tuhan. Bukan berkuasa atau tidak berkuasa Bang masalah. Bang Ari, coba kita dengarkan dulu pemahaman Bang Nabi ini. Iya, dengar dulu Bang Ari mute dulu. Silakan Bang Napi. Iya. Kalau pemahaman Bang Nabi gimana ini coba? Iya, kalau yang bangkit Tuhan berarti yang mati Tuhan dong. Itu aja sederhananya. Makanya kan mereka kan mengakui yang bangkit itu Tuhan. Tapi mereka nggak mengakui yang mati itu Tuhan, kan lucu. Makanya aku bilang kalian ini nggak bisa waras selama masih Tritunggal. Serius aku. Yang Nggak waras bisa apa, kalian Bang? waras, bisa yang sama kalian Tritunggal, nggak bisa waras. Yang waras Yakinlah. apa? Kalau yang waras enggak dengar Bang Nabi, dengar Gini dulu Bang Ari. loh, Sabar dulu, maaf Ari. ya, maaf ya, sederhananya ya. Kalau yang Oke. mati adalah Ari, masa yang bangkit adalah siapa yang di samping Ari ini? Yang pakai kacamata ini, ya kan? Andrian. Iya, masa yang bangkit Andrian? Harus Ari yang bangkit. Kalau yang mati manusia, ya yang bangkit ya manusia lah. Abang mengakui enggak? Gitu loh bang, artinya gini bang, kita harus waras dulu baru bertuhan. Banyak orang nggak waras bertuhan, makanya bingung. Masa kita bertuhan makin nggak waras? Lucu. Berarti Ari nggak waras kan gitu? Iyalah, nggak waras. Enggak, begini. Bang Nabi mengatakan begitu karena dia nggak paham. Nggak paham. Enggak, bukan enggak. Enggak begini. Aku jadi bingung. Tuhan dalam wujud dua aja. Tuhan dalam wujud dua aja sudah bingung. Bagaimana kalau Tuhan dalam wujud 10, 100 atau 1000? Bang, dengar bingung dulu lagi bang. tuh. Dengar dulu, sederhana ini loh bang. Dalam wujud Gini, dua Bang, aja gini, sudah Bang. bingung. Biar Bagaimana ku- kalau dalam wujud 10 atau 1000? Gini. Tambah bingung lagi tuh. Nah, biar ku bikin pendekatannya. Yang mati kucing, tapi yang bangkit monyet. Bagaimana itu bang? Iya, begini. Itulah yang sedang terjadi sama kalian. Ya beda paham begini. aja, bukan nggak paham. Yang maksudnya, Bang Ari. mati itu tubuhnya, dan yang bangkit itu kan tubuhnya. Waktu dia mati kan, waktu dia bangkit kan tubuhnya Iya, itu tubuh Tuhan atau tubuh manusia loh bang. tubuh kemanusiaannya yang mati, dan waktu dia Berarti yang bangkit manusia. tubuhnya itu. Bukan Tuhan yang bangkit ya, yang manusia yang bangkit ya. Udah selesai. Nah, waktu Yesus mati 3 hari, waktu Yesus mati 3 hari itu tubuhnya mati, tetapi pada hari yang ketiga tubuhnya hidup lagi kembali. Bagi kita sih tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin loh. Bukan Dia kan itu Maha Kuasa. masalahnya loh. Yang mati itu siapa? Yang bangkit itu siapa? Itu yang masalah. Aduh. Jadi Itu kalau menurut Bang benda Nabi, mati aja bang, benda mati aja bagi Tuhan itu bisa jadi benda hidup. Batu saja, Jangan bang, ngarang batu bang, saja bisa. jangan ngarang bang, jangan ngarang. Pertanyaan sederhana aja nggak bisa kau jawab. Yang mati siapa? Batu saja bang, batu saja
bisa jadi benda hidup kalau Tuhan mau. Ngarang aja kalian. Aku kasih tahu Bang Nabi, kalau batu bisa nggak jadi benda hidup bagi Tuhan. Bang, jangan ngarang bang, jangan ngarang. Yang jelas-jelas aja bang, yang betul-betul aja. Wahyu 1 dikatakan di situ, Wahyu 1 ayat dari ayat 17 ya. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Adakah manusia yang awal dan yang akhir? Dan yang hidup, aku telah mati. Ayat 18-nya. Namun lihatlah aku hidup. Kalian bilang manusia, ada manusia yang awal dan yang akhir? Jawab. Nggak ada. Memang Ya kenapa? dia Kenapa bilang di kau sini bilang mati. manusia? Makanya aku bilang, aku gini ya, ku ulangi ya 100 Itu kali. kalau Tidak bisa, Udah. tidak bisa kalian waras. Begini. Misalnya sama kalian Tritunggal, nggak bisa waras kalian. Yakin loh. Enggak begini Mak. karena kamu nggak paham, nggak ngerti. Tuhan itu berkuasa atas kematian dan Ngarang kebangkitan. aja Tuhan berkuasa. Bukan ku bilang nggak berkuasa, masalahnya kenapa yang mati Dia manusia yang berkuasa bangkit? atas Tuhan di situ kematian dan masalahnya, kebangkitan. Bang. Ngarang. Dia Nggak berkuasa jawaban atas itu, Bang. kematian dan kebangkitan. Masalahnya bang. Itu aja, masalah itu aja kamu nggak Ini paham. udah parah ini. Seperti Parah. Bang Nabi Ada ini senior, ada senior. Oke, sabar. kekuasaan Tuhan. Kita sambut, sabar. Saya izin sedikit ya. Bang Adam, selamat malam. Malam Bang Loding. Iya, Apa, oke. Bang? Nah, saya fokus ke Bang Adrian dulu sebentar ya, teman-teman. Saya perlihatkan data ya. Nanti baru kita lanjut, ada Bang Adam di sini. Bang Adrian, dari tadi Bang Napi sama Bang Bang Ari ini berselisih paham tentang apa tadi? Tentang kematian kan? Benar tidak? Iya, Ada yang betul. Nah, ketika mereka mengatakan seperti itu Bang Adrian, nah ternyata di dalam Al-Qur'anul Karim itu sudah tercatat. Contoh ini ya, ini intermezzo saya, kita edukasi sedikit di dalam An-Nisa 157 ya, dikatakan begini. Nah, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkannya, tetapi mereka membunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa. Dari tadi mereka berselisih paham. Nah itu ya, maha benar ya Allah. Nah sekarang coba kita apa dulu ya, kita fokus ke Bang Adam. Nah Bang Adam ini, beliau adalah salah satu orang Kristen yang Alkitabiah juga. Tapi saya agak bingung-bingung ini Bang Nabi TV, Bang Napi, karena beliau ini punya narasi itu apa? Tuhan pensiun atau gimana? Bang Adam, coba perkenalkan diri Anda dulu. Silakan. Ini pensiun lagi, coba silakan. Enggak, gini Bang Loding. Ini ada nabi pertama dan nabi ke-28 ini kan. Iya. Coba silakan Bang siapa? Bang Adam, perkenalkan diri Anda dulu karena Bang Adrian ini dari kekristenan, tapi beliau ini sudah la ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi beliau dalam kebimbangan. Mau maju tetapi belum bisa menerima Islam, mau kembali tetapi sudah bingung. Coba mungkin pemahaman dari Bang Adam ini bisa memberikan beliau pencerahan, silakan. Salah saya. Silakan. Ya, jadi kalau pemahaman saya begini Bang ya kan, Yesus itu sebenarnya ke dunia ini dia ikut ujian jadi Tuhan, jadi anak kan begitu. Karena begini, tunggu dulu ya kan, Iya, ya. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengutus putranya yang tunggal. Nah, di ayat ini sudah menunjukkan ada dua pribadi, dua orang, ya kan? Berarti ada dua, ya kan? Ada dua orang. Dia mengutus putranya yang tunggal. Berarti ada dua orang, ada yang mengutus, ada yang diutus, ya kan? Berarti inilah awal mulanya dia turun ke bumi, putra ini dia mengikuti ujian untuk jadi Tuhan itu Bang.
Oh, Nah, Tuhan ujian nih. iya, karena dia lolos sampai diuji sama iblis, ya kan, di padang gurun mencobai Yesus, dia lolos ujian. Pokoknya ujian ini di dunia ini dia lolos lah, dia jadi Tuhan. Maka karena itu adalah keluar apa itu Galatia 3:13 atau Galatia 3 berapa itu yang Yesus menjadi Tuhan, Allah menjadikan dia Oh, Tuhan kan. Kisah Para Rasul 2 nomor Terus, 32. iya, Kisah Yesus Para yang Rasul. kamu salibkan Terus, itu Allah telah membuat ia menjadi Tuhan Ah. baik atas orang-orang Terus, mati maupun oke, atas oke, ya. oke. Terus berikutnya, segala kuasa di langit, di bumi, di bawah bumi telah diberikan kepadaku. Sebelum di ayat itu bunyi sebelum dia menyerahkan kunci kerajaan surga kepada Petrus. Ya kan? Nah, jadi kuasa di bumi. Terus di Wahyu itu Bang, ada satu kitab di surga, tidak ada satu orang pun di surga, di bumi, di bawah bumi yang bisa membuka kitab itu selain Yesus yang sudah lolos ujian jadi Tuhan. Nah, segala kuasa Bapa itu sudah ada padanya, Bang. Jadi Bapa pensiun. Nah, coba Abang tanggapi, Bang. Oh, Bapak pensiun. Astaga. Ya, Coba silakan. Jadi dia berarti lolos ujian ya. lolos lah Berarti dia itu. lolos jadi Tuhan. Bayangkan Bang, ada Jadi satu Yesus lolos kitab. ujian jadi Tuhan begitu. Nah, ada satu kitab Abang baca di Wahyu, ada satu kitab di surga, di langit, di surga, di bumi, di bawah bumi, cuman satu orang yang bisa itu buka, Bang. Yesus. Iya, maksudnya ketika dia lolos jadi Tuhan, bapaknya pensiun, terus bapaknya di mana sekarang? Di pojokan mana bapaknya itu sekarang? Jadi penasihat, duduk di samping juga lah. Jadi penasehat. Jadi kakeknya Yesus ini siapa? Kalau ada bapaknya? Nah itulah tidak tertulis lah itu, Bang. Oh, tidak. Ada ayat. Tapi kan maksudnya kita bahas yang tertulis, ya kan? Kan begitu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengutus putranya, berarti sudah ada dua orang, ada bapa, ada anak, ya kan? Karena ketaatannya di kayu salib, sehingga dia jadi Tuhan, Bang. Nah, maka dialah yang berhak buka satu gulungan kitab yang di surga, yang di Wahyu itu, Bang. Jadi dia lolos lah jadi Tuhan ya. Padahal dia Iya. dulunya bukan Tuhan ya, gitu ya. Iya, dia anak Allah. Oke, Nah, oke. Berarti host ini juga berpotensi lolos ini host jadi Tuhan ini host. Host juga bisa lolos jadi Tuhan. Jadi kalau ini nggak ada jawaban kita host karena dia kan ngarang bebas dia host. Umat kok ngarang? Itu kan ada dalam. Iya iyalah, makanya ku tanya kalau abang nggak ngarang siapa kakeknya? Karena dia kan Bukan punya begitu. bapak kan. Kalau begitu coba Abang bantah ayat itu. Iya makanya aku bilang bang, kalau dia punya bapak, harusnya dia punya kakek, nggak perlu dibantah itu. Oh, Karena abang ada mungkin mungkin ada tapi kakeknya kita, kan? mungkin, tapi kan kita tidak bisa bahas itu karena itu tidak tertulis, kan begitu, Bang. Iya, jadi itu yang abang katakan itu hayalan abang saja. Oh, Kalau hayalan. Coba Abang bantah tunggu, Bang. Mulai saya nggak terima dengan Abang ini. Coba Abang bantah Iya. ayat ini karena begitu Karena Abang nggak bisa besar kasih dunia membuktikan. ini sehingga ia tunggu dulu. Abang bahas itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengutus putranya yang tunggal, kan gitu. Berarti Bapak mengutus putra. Ya kan? Kalau Abang tidak sepakat dengan tulisan itu, bagaimana cara Abang? Coba Abang tanggapi, bantah coba. Iya, kenapa saya tidak sepakat? Karena abang sudah membuktikan itu sebagai literal dalam arti memang betul-betul dia punya bapak. Nah, ketika dia betul-betul punya bapak,
konsekuensi logisnya dia harus punya kakek. Tapi kan abang tidak bisa membuktikan kakeknya. Jadi kalau saya mengatakan itu adalah metafor. Sama seperti dikatakan anak kunci. Apakah kunci beranak? Apakah kunci mengandung atau anak tangga? Jadi ketika dikatakan ya, dia anak Allah, bukan berarti Allah beranak, bukan begitu. Dia disebut anak karena dia datang. Saya Sebentar lah biar ku jawab. Karena dia datang lewat proses kelahiran. Nah, makanya abang ku bilang tadi hayalan. Kenapa hayalan? Hayalan itu tidak bisa dibuktikan. Gitu loh bang. Makanya aku bilang hayalan. Kecuali abang kalau tadi bisa abang membuktikan dia punya kakek, ya kita lanjut. Gitu bang. Silakan. Kalau abang bilang bahwa dengan Yesus itu orang yang sama, Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Apa? Coba abang gimana penjelasan abang? Bapak lebih besar daripada aku. Besarnya kayak mana? Lebih gemuk atau apanya yang lebih besar? Kan itu. Jadi di situ maksudnya di situ yang transenden itu lebih besar daripada yang imanen yang kelihatan itu. Jadi dia yang transenden, yang tidak keras, dia juga lah yang terbatas itu yang kau lihat dalam tubuh itu. Itu yang dimaksud di situ. Jadi dia transenden sekaligus imanen. Begitu iman Alkitab itu begitu. Bukan berarti dia punya bapa. Tidak ada orang yang waras mengatakan Tuhan punya bapa. Gak ada orang yang waras mengatakan itu bang. Itu loh, masa Yesus Tuhan punya bapak? yang bicara tentang hari kiamat, Bang. Tidak ada seorang pun, ya kan, yang malaikat di surga dan anak pun tidak, melainkan Bapa sendiri yang tahu tentang hari kiamat. Bagaimana Abang menanggapi itu? Oke, itu di Matius berapa itu? Matius 30 ya? Matius 20, Matius 24. Matius 24, ya, Matius 24. 36. Ayat 36. Di ayat Yesus 30-nya berkata siapa kepada yang Maria- datang? Iya, di ayat 30-nya siapa yang datang? Coba Abang pelan-pelan. Di ayat 30 yang datang siapa? Coba Bang baca. Yesus kan yang datang. Bukan. Di ayat 30. Sebentar. Di ayat 30 kan yang datang Yesus dengan malaikatnya, betul? Bagaimana dia tidak tahu di ayat 36? Dia tidak tahu atau tidak mau kasih tahu, Bang, menurut Abang? Dia tidak tahu, Bang. Tidak mungkin dia Nah, menipu. bagaimana dia tidak tahu dia yang datang? Di ayat 30 kan dia yang datang, Bang. Berarti Abang mau bilang Allah itu menipu. Allah Abang Jadi menipu. kalau aku tidak kasih tahu ketika Abang tanya sama aku berapa uang di rekeningmu, kalau aku tidak kasih tahu aku menipu, begitu? Iya, Abang tidak jujur, Abang tidak transparan. Apa urusanmu dengan pribadiku? Coba. Yohanes Jadi tidak bisa Abang bilang dia 20:17, menipu. Justru di Yohanes- sini begini Bang, sebentar biar aku kasih tahu sama Abang. Silakan. Jadi di sini Bang, dia berkata-kata di situ di dalam keberadaannya, di dalam dia menyatakan diri, merendahkan diri. Dia berkata, anak pun tidak tahu. Tetapi kalau orang yang berpikir, bagaimana dia tidak tahu sementara dia yang datang? Sama seperti Loading bilang, ditanya, Bang Loading, kapan abang mau ke Medan? Aku nggak tahu. Padahal dia yang mau ke Medan. Bagaimana dia nggak tahu? Itu kan satu itu namanya paradoks, Bang. Oke. Jadi ketika Yesus berkata seperti itu, gini Bang, kenapa Yesus berkata seperti itu? Ya itu urusan dia lah. Tetapi bukan berarti dia menipu di situ. Masa orang tidak mengatakan apa yang ingin Anda ketahui, Anda sebut penipu? Nggak boleh Yohanes dong. 17:3 Yesus menyapa Oke, Yohanes 17 Bapa ayat sebagai 3. ayat 3. Satu-satunya Allah yang benar. Ya. Menyapa Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar.
Terus Yohanes 20:17 Yesus berkata kepada Maria, "Aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu." Satu-satu bang, satu-satu. Yang mana ini kita bahas ini sekarang? Ya itulah apa itu Yohanes 17:3, nanti habis itu kan Lukas 24. Oke, Yohanes 17 ayat 3. Apa yang abang tanya di sini? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, yaitu Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dari kata kai, kai itu bukan hanya dan, kai itu bisa, yaitu bisa adalah. Jadi karena yang menerjemahkan adalah pihak Tritunggal, maka dibuatlah dan supaya seolah-olah ada tiga. Tapi kalau dipakai adalah, yaitu Yesus sendiri. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar, yaitu mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi Yesus itulah Elohim itu. Jadi Yesus Elohim di situ kan jabatannya sama seperti begini bang. Yesus Jadi sama seperti begini bang. Prabowo diutus presiden ke Amerika. Siapa presiden, siapa Prabowo? Coba. Coba bang. Bukankah Prabowo itu presiden? Bukankah presiden itu yang sedang dijelaskan di sini? Karena hanya ada satu Elohim, Ehad. Jadi Elohim itu yang mengutus Yesus, yang adalah Elohim itu sendiri dalam konteks itu. Ini namanya circular reference, pola melingkar dia. Seolah-olah bukan dia, tetapi Oke, Bang. dia. Oke bang. Oke. Apa Terus tadi yang di sebutnya? Wahyu itu kan, di Wahyu bang, itu kan ada yang menyaksikan di surga itu bang, Yohanes kan. Jadi Wahyu berapa? Wahyu dia berapa? melihat berapa itu? Itu kan dia melihat Yesus, anak domba itu sendiri, terus Bapa itu sendiri bang. Dia orang yang Iya. berbeda di atas bang. Gimana itu? Di mana ayatnya? Ayat berapa? Ya, coba bang buka di Wahyu. Jadi Yesus itu domba menurutmu? Wah. Iya bang. Loh, Maksudnya dia Gimana sih kau anak itu? domba bang. iya jadi dia anak domba itu, Iya, itu dalam arti sesungguhnya domba. Ngarang aja lah kau itu. Oke, Anak- begini teman-teman ya. Bukan, dia Bang kan Napi itu 28, anak Bang domba, Adam Bang. terima kasih, Bang Adrian terima kasih ya. Di sini di tempat saya Oke. sudah jam 2, sudah mau setengah 3. Kita rehat Oke, dulu Bang, ya oke. teman-teman ya. Nanti Oke, besok Bang, kita lagi makasih. besok. Simpankan Ya. PR dulu. Oke bang loading. Oke, Ya. yo. Siap, terima kasih. Host. Selamat malam host, malam host. Siap. Oke, Ya, Malam waalaikumsalam. semuanya, Loading. malam semuanya. Ya. Terima kasih buat komalnya Bang Loding. Siap. Memberkati. Siap Bang Adrian. Siap. Nah, Bang Adrian, untuk Bang Adrian ini Iya Bang. ini tadi Bang Adrian sebenarnya tadi itu Tuhan sudah memperlihatkan kepada Bang Adrian kan bahwa di dalam kekristenan itu pahamnya itu semua beda-beda. Makanya terkadang Kristen itu satu sama lain itu saling bertentangan satu sama lain. Dengan tentang kematian Isa itu kan kemarin kematian Yesus kemarin kan saya berikan PR belum dijawab itu kan PR-nya kan? Iya, Nah. belum Bang. Nah, itu Al-Quran telah membuktikan bahwa yang mereka bunuh itu bukanlah Isa putra Maryam, ya. Melainkan yang mereka bunuh itu adalah orang yang diserupakan. Jadi Al-Quran itu tidak menolak adanya penyaliban. Al-Quran itu mengiyakan adanya penyaliban. Tetapi oknum yang disalib bukanlah seorang utusan Tuhan, bukanlah seorang Rasul, melainkan yang telah diserupakan. Begitu. Makanya di dalam Bible itu banyak sekali mereka berselisih paham. Ada mengatakan yang mati Tuhannya, yang mati manusianya, itu tidak. Ya, makanya Bang Adrian, saya harap Bang Adrian berpikir dengan jernih, ya, karena peribahasa mengatakan memilih adalah hal yang paling sulit, namun harus dilakukan. Ya,
Baik, Oke, baik, jadi Bang tetap Oding. semangat belajar ya. Luar biasa. Siap. Nanti siap, kalau Oding. Bang Adrian mau tanya tentang Islam, silakan bertanya saja. Masih banyak komal-komal yang lebih baik lagi, seperti Ustadz Wafi, Bang Juma, Ustadz Yusuf PI, sama Ustadz Hanafi, Ustadz Miftah, Ustadz Tahta, ya. Tanyakan Islam kepada mereka, ya. Siap, Bang. Oke, Siap. mungkin ada pesan-pesan terakhir, pesan-pesan terakhir seperti orang mau kembali ke rahmatullah. Mungkin ada pesan-pesan buat netizen saya atau gimana, dan buat teman-teman netizen semua yang di TikTok maupun di PST Loading TV di YouTube, kita doakan ya teman-temannya, semoga Allah Subhanahu wa taala cepat memberikan hidayah kepada Bang Adrian ya. Amin ya rabbal alamin. Silakan Bang Adrian. Oke, terima kasih untuk apa nih Bang, untuk dukungannya, untuk supportnya ya kan. Komal jadi kan membuka Komal tadi kan banyak teman-teman Kristen juga naik Bang Loading dengan sabar. Dengan sabar lah, itu kalau bukan karena niat tuh nggak terlaksana itu Bang. Jadi Siap. aku sekali lagi respect dengan niat Abang, aku tahu niat Abang baik. Nah mungkin saat ini kita masih punya perbedaan Bang, tapi ya kita nggak tahu Bang takdir ke depannya seperti apa Bang ya. Siap, Masya Allah, itulah, luar Bang. biasa ya. Oke. Ya, saya Bang. selalu doakan ya. Dan buat tadi yang yang buat Bang Adrian tadi bertanya kepada Pak Kingdom masalah Tritunggal, tidak ada Tritunggal. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal, ya. Yesus hanya mengajarkan satu-satunya. Kalau Tritunggal itu 3 di dalam 1. 3 di dalam 1 itu namanya satu kesatuan. Tapi kalau Yesus mengajarkan satu-satunya. Inilah hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar. Sampai ada penekanan Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, semoga Bang Adrian tetap semangat. Ya, semoga dengan berjalannya Bang Adrian mau mencari kebenaran, Allah Subhanahu wa taala mempermudah Bang Adrian dalam mencari kebenaran. Ya. Amin. Oke. Amin. Ya, terima kasih Bang Loading. Siap. Siap, Terima siap kasih terus, Bang Bang Adrian ya. Loading. Insyaallah. Ya, Siap. sama Bang Loading. Siap Bang Loading, siap. Pamit Ya. Bang Loading ya. Oke, siap pamit. Oke, Siap, oke, makasih Bang Loading. Adrian. Besok naik lagi nanti insyaallah kita belajar lagi. Ya. Siap Bang Loading. Siap. Oke Bang Loading. Iya. Oke. Oke, buat teman-teman semua di tempat saya ini, saya di bagian timur ya, Maluku Utara. Makasih Bang Khadirov. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Di tempat saya sini sudah jam 2:39 ya. Jadi saya mau rehat lagi insyaallah. Kemarin saya sempat live agak terlambat karena saya punya kebutuhan juga yang harus saya selesaikan ya, tuntutan dalam rumah tangga. Jadi saya harus selesaikan, tapi alhamdulillah ya, dengannya niat kita beramal sebelum beramal sedang beramal, Allah memudahkan semua urusan saya, dan semoga saya doakan juga semua urusan kalian di dunia maupun di akhirat Allah mudahkan ya teman-temannya. Dan insya Allah mulai besok kita live normal seperti biasa. Habis Isya waktu Indonesia Timur saya sudah mulai live, dan insya Allah bisa siang kita ngobrol-ngobrol santai lagi bersama Oten ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah kirim-kirim gift. Terima kasih. Apa yang kalian kirim ini insya Allah kita pakai untuk dakwah online maupun offline ya. Dan buat yang teman-teman ada di Makassar, insya Allah milad api di Makassar saya berniat untuk hadir ya. Jadi doakan semoga Allah mudahkan. Tetapi saya lagi cari-cari, siapa tahu ada pendeta di Makassar yang mau ngobrol-ngobrol dengan saya kan. Kemarin ada satu orang jemaat di Makassar itu yang Kristen mau ngobrol sama saya di tempat-tempat ngopi kan. Tapi saya sudah DM dia, minta nomor WA, dia belum kasih. Ya teman-teman, doakan semoga dakwah kita ini bisa menjadi asbab hidayah buat diri kita, buat keluarga kita, dan buat para oten-oten yang diskusi dengan kita. Ya teman-temannya, tanamkan dalam hati kita, semoga kita menjadi asbab hidayah buat orang lain. Jangan sampai kita menjadi penghalang hidayah bagi orang lain. Oke teman-teman, dan buat pesan untuk teman-teman semua yang ada di TikTok maupun di YouTube PST Loading TV, apabila ada narasi-narasi saya yang salah, penjelasan-penjelasan saya yang salah, tolong kalian ingatkan saya ya, karena saya manusia biasa, bukan 100% manusia 100% Tuhan, bukan ya. Saya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan saya, bantu ingatkan dan bantu luruskan. Ya teman-teman. Ya,
Superboy, mulut kau yang salah. Kau punya Tuhan yang salah itu. Ya, jadi tolong ingatkan saya karena saya butuh bimbingan, dukungan, arahan dan nasihat ya, bukan cacian, makian atau hinaan. Karena itu sudah saya dapat waktu saya di dunia hitam. Saking lamanya saya di dunia hitam sampai kulit saya hitam ini. Ya teman-teman, terima kasih. Apabila apa yang saya sampaikan tadi itu benar, maka itu mutlak datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila yang saya sampaikan itu salah, berarti itu mutlak datang dari diri saya sendiri. Karena saya manusia tidak luput dari kesalahan. Ya teman-teman, terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi besok di jam yang sama, di waktu yang sama, namun hari yang berbeda. Ya teman-teman, terima kasih semua. Biar tidak lalai diskusi kita ini, mari sama-sama kita tutup dengan dua kifarah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, NKRI harga mati, Tuhan tidak boleh mati. Oke? Saya izin pamit dulu. Bye-bye semuanya. Terima kasih ya. Yang di YouTube juga Pestelodin TV, terima kasih semua sudah temani saya.